Syekh Abdul Qadir Jailani itu 3 bulan sebelum meninggal itu enak-enak ngaji begini. Terus sandal, kalau dulu kan ngajinya enggak kayak karpetan begini kan, sandalnya taruh sini kan. Tahu-tahu sandalnya ini diambil sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dilempar, enggak kelihatan, terbang ke langit. Satunya lagi diambil, terbang, enggak kelihatan. Santri-santrinya bingung, ini ada apa? Nah, santri-santrinya juga di situ. Loh, orang naik kuda itu kok bawa sendal yang kemarin, yang 3 bulan kemarin dipakai Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sendal kemarin. Oh iya ya. Jangan-jangan cuma sama, enggak, itu sandalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanyalah orang itu, Pak, mohon maaf ini, kami dengan teman-teman kami ini penasaran ini, kok sandal jenengan itu yang jenengan pakai itu kok seperti sandal guru kami. Maksudnya gimana, Dek? Gini, sampean dapat sandal itu dari mana? Lah ini sandal ajaib katanya. Gara-gara sandal ini saya kesini. Ceritanya bagaimana? Akhirnya duduklah mereka cerita. Begini, saya ini kan pedagang, ada rampok, pedagang dulu. Itu pedagang ini tawasul. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya dihadang perampok. Al-Fatihah. Nah, perampok yang udah mau membunuh dia itu tahu-tahu kena sandal, mati. Blak. Dan itu terjadi 3 bulan yang lalu, Dek. Saya sendiri gak ngerti itu sandal dari mana. Pada adik-adik yang megang-megang HP itu, ya bapak-bapak juga, kalau ada seperti itu, jangan komentar di kolom mereka. Karena kalau kita komentar, jangankan banyak kata, apa komentar itu banyak atau sedikit itu sama, walaupun 1 huruf aja, itu bikin channel mereka up, naik. Artinya kalau channel mereka up, berarti kita mendukung kebejatan mereka. Nah, kalau disimpulkan, kita harus berusaha baik, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Nah itu, kalau dokternya sekolahnya nggak berdasarkan nawa itu memperbaiki akhlak lewat jalur kedokteran, melenceng Pak. Kalau nggak seperti Rasulullah itu di mana saja, kapan saja, ketemu siapa saja, baik nggak sama agamanya, agamanya nggak sama aja, Rasulullah berakhlak kok. Apalagi yang pandangannya nggak sama atau madhabnya nggak sama. Sekarang banyak orang melete, beda imam saja tanya, sholat subuh kok nggak pakai, sholat subuh pakai kunut, mana hadisnya? Kayak dia yang tanya itu lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, maqalah yang ke-21. Ana aliin, saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ini yang dawuh Sayyidina Ali. Kun ono siro, atau kalau bahasa Indonesia menjadilah. Indallahi ono ing ngarsane Allah iku khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Jadi kita disarankan oleh Sayyidina Ali untuk menjadi
berlomba-lomba dengan manusia yang lain di hadapan Allah. Jadi kontrak kita dengan Allah saja untuk berusaha menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Wa kun lan ono sira indan nafsi, ono ing awak dhewe ira iku syarron nafsi, syarron nasi, saelek-eleke menungso. Tapi bagi diri kita sendiri, kita ini bukan orang yang terbaik. Jadi kalau di hadapan Allah, kita harus berusaha menjadi sebaik-baik orang. Kalau Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, yang menjadi orang yang bagaimana hidup kita ini bisa memberikan manfaat kepada kiri kanan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik, menjadi sebaik-baik manusia itu bagaimana? Ya kita lihat diri yang dititipkan Allah, bakat yang dititipkan Allah kepada kita ini apa, itu kita kenali. Terus itu kita jadikan bagaimana supaya dari bakat itu manfaat. Kan kita beda-beda ya, bakat-bakat kita kan beda-beda. Tapi di depan diri kita sendiri jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kita harus berusaha baik. Nah, kalau disimpulkan, kita harus berusaha baik, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kata Sayyidatina Aisyah, sejelek-jelek orang adalah orang yang merasa lebih baik. Ya. Sejelek-jelek orang, kalau ada orang merasa lebih baik dari orang lain, itulah sejelek-jelek orang. Menurut Sayyidatina Aisyah. Wadzalika utai koyok mengkono iku kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang demikian itu ada ajaran yang sama yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasa engko maringi nyucikake sapa Allah sirruhu pada pribadinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pribadinya udah sangat bersih, kok kita qaddasallahu sirruh, ya biar kita itu kecipratan gitu. Diresiki hati ini Gusti Allah. Sayyidina Ali sudah dimuliakan oleh Allah, tapi kita karramallahu wajah. Rasulullah sudah diberi rahmat yang luar biasa, tapi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu karena biar kita cepat kecipratan gitu. Jangan dipahami salah. Oh, Rasul kok masih didoakan, gitu kan? Berarti Rasul ini gimana kok masih minta doa kan gitu? Orang salah. Sekarang itu banyak orang keminter tapi nggak mau ngaji. Kalau kita lihat medsos itu, kemarin kayaknya udah saya ceritakan, tapi karena yang saya kasih cerita itu cuma sedikit, harus saya ulang karena biar tahu semuanya. Di YouTube itu ada orang-orang Indonesia menerjemahkan video-videonya orientalis. Orang-orang yang nyari ilmunya itu lebih condong untuk mencari kelemahan Islam. Ada salah satu pemilik channelnya itu namanya Sang Pencerah. Sang Pencerah, maksudnya itu bagi mereka. Jadi ini menyerah, ini memberikan pencerahan terhadap kelompok mereka. Judulnya adalah Muhammad menjiplak puisinya Imru'ul Qais dalam mukjizat membelah bulan. Imru'ul Qais itu penyair yang cukup hebat. Kemarin saya salah itu, bukan hidup di era Muhammad tapi
350 tahun sebelum Muhammad rawuh, itu Imrul Qais itu puisinya keren-keren. Dan delalah Rasulullah yang membelah bulan itu ada kalimat-kalimat sama dengan puisinya. Ada kata-kata yang mirip-mirip itu. Maka Nabi Muhammad dikatakan sebagai penjiplak puisinya Imrul Qais menurut mereka, karena syair-syair Imrul Qais itu sampai sekarang masih tersimpan sebagian di kalangan mereka itu. Maka muncul yang komentar-komentar itu pedes semua, Pak. Pedes semua. Salah satu itu saya simpan itu. Yang komentar itu namanya Asrul Sani, orang Indonesia. Asrul Sani bilang begini, si Mamat itu berarti Nabi Muhammad maksudnya. Kan kurang ajar dari menyebutkannya saja sudah gitu kan, udah kayak kita udah gergeten aja. Si Mamat bulan bukan membelah bulan, tapi membelah bulannya Aisyah yang umur 9 tahun di saat si Mamat usia 53 tahun dan sudah punya istri kan. Kurang ajar. Nah, kepada adik-adik yang megang-megang HP itu, ya bapak-bapak juga, kalau ada seperti itu, jangan komentar di kolom mereka. Jangan komentar. Kalau bisa, jangan lama-lama dilihat. Cukup kalau mau di screenshot sebagai bukti, screenshot, simpen linknya, gitu, nggak apa-apa. Atau unduh videonya, nggak apa-apa sebagai bukti. Nanti video itu kita bikin video lagi untuk kita tanggapi. Separuh kita setel, kemudian kita tanggapi. Itu penting. Tapi di channel kita sendiri, ini harus cerdas. Kalau kita komentar di sana, ini udah era teknologi ini, anak-anak kita harus paham ini, biar kita nggak kalah. Al-haqqu bila nidomin yaglibul batil bin nidom. Kebenaran yang tidak terorganisir kalah oleh kebejatan yang terorganisir. Nah, sekarang ini mereka sudah bejat, bejat tapi terorganisir, yaitu dengan cara itu tadi. Biar orang Islam muncul semua di channel mereka, komentar gitu kan. Nah, itu merugikan, menguntungkan mereka. Karena kalau kita komentar, jangankan banyak kata, komentar itu banyak atau sedikit itu sama, walaupun satu huruf aja itu sama, itu bikin channel mereka up, naik. Artinya kalau channel mereka up, berarti kita mendukung kebejatan mereka. Nah, di situ. Maka yang benar itu bikin channel sendiri. Saya juga nawai itu, saya bikin channel kayak gini ini biar nggak kalah dengan burung emprit, burung pipit yang diketawakan cicak waktu Nabiullah Ibrahim dibakar. Kalau Nabiullah Ibrahim dibakar, burung pipit itu nangis kesana kemari, ambil air, dihisap, langsung ditumpahkan ke Nabiullah Ibrahim, ambil lagi. Akhirnya cicak-cicak kan ketawa, gak bisa mematikan api, wong parumu cuma sedikit, apinya udah kayak gedenya kayak gitu. Apa jawabannya burung emprit? Setidak-tidaknya ada upaya dari diri saya, walaupun saya nggak yakin ini bisa membunuh api itu, tapi setidak-tidaknya saya nggak diam. Nah, gitu. Maka saya bikin channel-channel begini juga, nawaitunya ke sana, biar ya berarti atau tidak berarti, ini nanti kan dilihat orang banyak. Dan supaya tahu anak-anak kita, biar nggak kepancing untuk komentar di mereka. Kalau bisa itu ada channel yang cerdas itu orang Inggris. Nah, ini kan kalau yang ngaji bukan pelaku medsos kan nggak menyampaikan kayak gini ya. Karena saya pelaku medsos, dari saya sampaikan kayak gini. Kalau bisa cerdas seperti pemilik channel Smile to Jannah, orang Inggris, orangnya brewok gitu, ganteng. Tuh ada orang Swedia
membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran live itu. Lihat ini, lihat. Orang-orang Islam, lihat. Ini lihat. Ini kitabmu kan? Tapi dengan bahasa sana. Saya kalau pakai bahasa Norwegia nanti saya terjemahkan lagi, jadi memakan waktu. Jadi langsung terjemahannya saja. Lihat orang Islam. Ini loh kitabmu. Lihat, ini Fatihah kan? Sobek. Langsung kiri kanannya itu orang murtad, mantan-mantan orang Islam, ketawa-ketawa. Ya, pemilik channel Smile to Jannah itu tidak komentar di situ. Videonya diambil, dia bikin video sendiri. Dilihat videonya itu, terus bilang, "Hai, orang yang telah membakar atau yang telah merobek-robek dan mengunyah-ngunyah dan menginjak-injak dan menghina kitabku, lihat sekarang apa yang aku lakukan kepada kitabmu." Gitu ya, seakan-akan mau membalas. Akhirnya bawa kitab Bible, begini kan, tapi tidak disobek, dicium sama pemilik channel Smile to Jannah itu orang Islam, sambil bilang, "Maaf, agama kami tidak pernah mengajarkan menghina agamanya orang lain dan tidak boleh merendahkan kitab orang lain. Maka inilah yang aku lakukan terhadap kitabmu." Cium Bible itu. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang respect kepada Islam. Banyak sekali orang yang masuk Islam gara-gara video tersebut. Ini loh dakwah cerdas. Kalau di Indonesia, ya kalau sudah kemasukan Wahabi, kacau. Jadi saya beberapa kali video udah ini aja ngerespon orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu dibayar, Pak. Yang bilang maulid bid'ah itu dibayar. Dibayar mereka itu untuk mengacaukan Indonesia. Makanya walaupun kita tunjukkan kayak apa saja, mereka tetap nyerang kita. Wong memang tujuannya itu dibayar untuk biar kita kepancing dan akhirnya di mata internasional kelihatan kalau Islam ini nggak rukun. Nah itu loh tujuannya. Kita harus paham itu. Jadi nggak usah direspon orang-orang seperti itu. Nggak usah direspon. Karena nggak mungkin mundur. Dia nggak ingin mendapatkan penjelasan dari kita. Tujuannya itu ingin ngaco. Hanya mari kita berdoa, semoga pemerintah ini segera menurunkan undang-undang anti Wahabi. Ya, kok kesana? Iya, ini perlu saya sampaikan. Ya. Sudah ngawur-ngawur. Bukan hanya bapaknya Rasulullah dituduh masuk neraka, ibunya Rasulullah masuk neraka, Imam Ghazali sesat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi barang di melok-melokno, Imam Maliki, Imam Hambali. Itu bukan nabi, kita harus langsung ke nabi. Ini dijelaskan juga nggak masuk. Memang tujuannya itu tadi mengacaukan supaya kita kepancing dan kemudian muncul di medsos bahwa orang Islam itu nggak rukun. Itu tujuannya. Jadi mereka itu dibayar. Ngawur-ngawur, tawasul. Padahal ini kan cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Fakta, sejarah ada, tulisannya ada. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 3 bulan sebelum meninggal itu enak-enak ngaji begini. Terus sandal, kalau dulu kan ngajinya enggak kayak karpetan begini ya, sandalnya taruh sini kan. Tahu-tahu sandalnya ini diambil sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dilempar, nggak kelihatan, terbang ke langit. Satunya lagi diambil, terbang, gak kelihatan. Santri-santrinya bingung, ini ada apa? Kok Syekh Abdul Qadir Jailani melempar, hilang. Ternyata 3 bulan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal dunia. Mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani tadi meninggal dunia,
Ada orang dari daerah lain, saya lupa itu nama daerahnya, datang orang naik kuda. Karena ke dekat makam Syekh Abdul Qadir Jailani, nah santri-santrinya juga di situ. Loh, orang naik kuda itu kok bawa sendal yang kemarin, yang 3 bulan kemarin dipakai Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sendal kemarin. Oh, iya. Jangan-jangan cuma sama. Enggak, itu sandalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanyalah orang itu, Pak, mohon maaf ini, kami dengan teman-teman kami ini penasaran ini, kok sandal jenengan itu yang jenengan pakai itu kok seperti sandal guru kami. Maksudnya gimana, Dek? Gini, sampean dapat sandal itu dari mana? Lah ini sandal ajaib katanya. Gara-gara sandal ini saya kesini. Ceritanya bagaimana? Akhirnya duduklah mereka cerita. Begini, saya ini kan pedagang. Pedagang dulu itu jujur-jujur, Pak. Jujur-jujur. Dan pedagang kalau jujur itu disenangi banget oleh Allah. Nah, waktu ada rampok, itu pedagang ini tawasul. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya dihadang perampok. Al-Fatihah. Nah, perampok yang udah mau membunuh dia itu tahu-tahu kena sandal, mati. Blek. Dan itu terjadi 3 bulan yang lalu, Dek. Saya sendiri gak ngerti itu sandal dari mana. Kemudian satu lagi karena temannya mati akan membunuh saya. Saya tahu-tahu sandal lagi datang, blek, mati 2 orang itu. Pemimpin rampok itu. Akhirnya anak buahnya lari tunggang langgang. Maka saya bernadar, kalau nanti saya ada kesempatan, saya akan sowan ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata saya dengar beliau sudah tilar. Maka saya cepat-cepat ke sini mau ziarah ke makamnya. Jadi yang ampuh itu bukan mereka berdua. Mereka pedagangnya, hatinya connect kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani connect kepada Allah. Jadi karena ada 2 orang yang connect, akhirnya Allah yang atasi itu dengan cara seperti itu. Ini bukan cerita bualan, termaktub, dapat dipertanggungjawabkan. Lah wahai bong, dengar kayak gitu, tahayul lah gitu, ya kan? Kita mau jelaskan kayak apa juga nggak mau terima kayak gitu-gitu. Apalagi cerita Sunan Giri datangkan tawon itu, ya tahayul, katanya Sunan ini fiktif katanya. Jadi Sunan Wali Songo itu fiktif menurut Wahebong. Nggak manas-manasi terus toh. Nah, kita jangan kepancing. Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa ceritanya. Nah, kita baca dulu, nanti nggak kebacain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata saya Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa itu? Wejangan beliau yang sefrekuensi dengan wejangannya Syekh Sayyidina Ali tadi. Ada wejangannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang satu frekuensi dengan wejangannya Sayyidina Ali tadi. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza lakita, lamun sira ketemu ahadan ing wong suwiji minan nasi saking menungso. Kalau engkau ketemu orang, ra'aita weruh sapa sira al-fadlah ing keutamaane wong mau, lahu kanggone ahad, alaika ngalahno sira watakul. Jadi kita diperintahkan untuk mengalahkan diri kita. Jadi kita alaika berarti kita disuruh menaruh di bawahnya orang yang kita temui tadi. Maksudnya kalau kita ketemu orang, kita disuruh naruh diri kita itu berada di orang tersebut. Bukan naruh badan, tapi naruh. Kan tadi perintahnya Sayyidina Ali kan, wa kun indan nafs syarrun nas. Kalau
engkau kembali kepada dirimu, taruhlah dirimu itu lebih jelek dari orang lain, kan gitu kan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Kalau engkau ketemu orang, taruh dirimu di atas di bawah orang tersebut. Watakul, dan katakan, asa menawa ono apa ayyakuna ing yen to ono indallahi ono ing ngersane Gusti Allah iku khairon luwih apik minni tinimbangane ingsun. Wa arfa'ulan luwih dhuwur sapa ahad apane darajatan derajate. Matur suwun. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan saya ini derajatnya di hadapan Allah tidak lebih tinggi daripada orang yang saya temui. Selalu begitu. Sekarang itu kan mohon maaf. Kebalik. Orang itu merasa lebih bersih saja daripada orang lain gitu. Misalkan kalau kita sowan kepada orang yang kita mau minta tolong itu, ada loh Pak kayak gitu. Saya pernah ngantar teman saya, datang ke rumahnya, nggak ada kursi di rumahnya itu, nggak ada kursi, hanya ada satu kursi. Jangan ditiru ini. Orangnya kalau keluar bawa jubah, jenggotnya panjang putih. Nah, tamu-tamunya disuruh duduk di bawah, dia duduk di kursi. Kan kebalik ini. Bukan karena sakit. Kalau sakit kita maklumi. Kalau ada teman-teman yang sakit sholat bagus, kita maklumi karena sakit kan. Kita semua harus paham kondisi itu. Kalau begitu tadi normal enggak? Jangan. Kalau ada pemimpin kok dari kalangan santri, itu bukan cerita, tapi saya dengar begitu orang tamunya pergi itu, dia ngerasani, preman-preman di toko ini. Jadi dipandang rendah gitu. Nggak seperti ini. Kalau ini kan nggak gitu. Kalau ketemu orang misalkan begini, kita lanjutkan saja biar nanti ya. Fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'sillah. Kalau engkau ketemu anak kecil, qulta ngucap sira. Hadza utawi iki anak kecil iku lam ya'si, durung tau maksiat Allah ing Allah. Wa analan utai ingsun iku qad aswaitu, bener-bener sudah melakukan maksiat. Fala syakka, mongko ora ragu meneh, tegese mongko wajib apa annaustuhune anak kecil iku khairun. Fala syakka, maka tidak ragu lagi annaustuhune anak kecil iku khairun, luwih apik timbang mini timbang ingsun. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ketemu anak kecil, kalau anak kecil yang balita, yang belum mukallaf, itu dicium tangannya. Sampai santri-santrinya, jenengan itu orang top wali gede, ketemu anak kecil kok dicium tangannya. Apa jawab beliau? Anak kecil belum punya maksiat. Saya ini maksiatnya udah banyak. Saya sudah mukallaf. Terhadap perintah Allah belum bisa melaksanakan secara keseluruhan. Dia belum dapat perintah, maka dia lebih baik daripada saya. Ketemu anak kecil. Kalau kita ketemu anak kecil, betul. Maka ini ada 40 orang tidak di sini, di tempat kita ini sekarang. Ada ya? Kan ada hadis yang mengatakan, kalau ada kumpul 40 orang, maka saat itu minimal ada satu orang yang diposisikan Allah seperti wali, doanya seperti wali. Jadi ada wali dadakan. Siapa? Gak ada yang tahu. Memang gak ditunjukkan. Di sini, jadi sekarang itu di antara kita ini ada yang ketika amin itu kelasnya kelas wali itu. Tapi siapa? Siapa yang potongannya ini? Siapa ya kira-kira ya? Gak dirahasiakan kan? Kenapa dirahasiakan? Ada tujuannya.
ben kita nggak meremehkan orang lain. Tujuannya di situ. Nah kalau ditunjukkan, oh yang doanya mustajab ini Pak Zainal, ya kita ngurumuni Pak Zainal semua. Pak Zainal doakan utang saya. Maka karena kumpul, coba semuanya amin. Siapa tahu aminnya, bukan siapa tahu, karena di antara amin tadi ada yang aminnya dikabulkan Allah, kelasnya kelas wali. Sekarang kita doa apa ya? Yang enak biar diaminkan orang banyak apa? Semoga lahir batin kita diberi kesehatan oleh Allah. Ada yang nggak amin ya ini? Harus ikut semua. Siapa tahu karena itu yang diposisikan wali kemudian oleh setan-setan pada mengerubuti dia, karena dia yang dikerubuti jadi yang diposisikan wali, akhirnya dia digoda supaya malas untuk tidak amin gitu. Jadi harus amin semua ini. Semoga yang punya cita-cita mulia segera dikabulkan Allah. Amin. Yang punya hutang semoga segera bisa nyaur dengan penuh keajaiban. Amin. Apalagi ya? Yang pengen kawin lagi ya jangan. Mumpung ini diaminkan. Yang belum haji semoga bisa haji, bisa umroh. Yang sudah bisa kembali lagi ke sana. Semoga anak turun kita diberikan anak turun yang soleh-solehah, yang punya keimanan, ketakwaan, kemandirian, tauhid dan ekonomi. Amin. Sebaiknya itu dirancang yang bagus, itu kita aminkan bareng-bareng. Nah itu. Jadi di situ kalau ada anak kecil, siapa tahu aminnya dia. Maka kalau sekali lagi Nabi menyampaikan ahabbul bilad indallahi masajiduha, ini saya ulang-ulang, udah sering saya sampaikan. Wa abghadul bilad indallahi aswaquha. Sebaik-baik negara dikatakan yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan sejelek-jelek negara yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maksudnya gimana itu? Bukan fisiknya, tapi budayanya. Kalau budaya pasar yang dihormati siapa punya uang. Walaupun gak soleh, asal punya uang, bayarnya kontan, gak pakai kredit, itu yang lebih disukai di pasar. Nah budaya kita jangan begitu. Menghormati orang, menghargai orang, lihat uangnya. Nah itu berarti budaya pasar. Sekarang marak itu di kantor-kantor. Di kantor yang berlabel agama pun, kantor apa yang berlabel agama itu? Kantor saya. Agama adalah aturan supaya kita ini lahir batin tidak kisruh. Maka ada yang menerjemahkan A itu tidak, gama itu kacau. Dengan agama supaya kita ini tidak kacau, tidak ruwet. Artinya adanya agama ini mestinya akhlak, kan gitu kan. Tapi jauh dari mana itu. Maka ini kan masih mumpung masih ada sisa-sisa maulidnya. Dua Pak jenengan perhatikan. Kita ajak diri kita untuk memperhatikan dua. Rasulullah itu misinya satu. Di mana dan ngadepi siapapun, misi Rasulullah adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selalu digunakan untuk menyempurnakan akhlak. Ngomong dalam rangka menyempurnakan akhlak, bekerja dalam rangka menyempurnakan akhlak. Enak kalau itu kita tiru, karena memang itu budaya masjid. Ahabbul bilad indallahi masajiduha, itu kita diajarkan budaya masjid. Masjid mengajarkan di antara kumpul sekian banyaknya, siapa yang paling takwa dirahasiakan. Masjid itu yang mengajarkan. Budaya masjid begitu. Kenapa dirahasiakan? Biar kita nggak gampang meremehkan orang. Karena ada yang dititipi dan kita nggak tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Yang tahu hanya Allah. Kita sendiri
sering salah menilai. Saya yang paling takwa. Di masjid. Satu, Rasulullah itu kemana saja, bahkan bekerja. Kalau ala Rasulullah, enak Pak. Kerja ini juga dalam rangka menyempurnakan akhlak. Kok bisa? Iya. Manusia, setiap ada nyawanya, pasti ada jatah rezekinya. Maka yang diajarkan Rasulullah, jatah rezeki itu harus disambut. Bahasa kerennya sekarang itu harus ada proposalnya untuk mencairkan rezeki. Harus ada proposalnya. Misalkan kalau kabupaten kan untuk anggaran 2023 itu sudah dirancang di 2022 sudah ada. Untuk departemen ini, dinas ini, udah ada semua. Sekian ratus juta, sekian miliar, ada semua. Tapi kalau dinas yang diberi anggaran tadi tidak mengajukan proposal kepada bupati, ya bupati nggak menurunkan anggaran itu. Sama, kita juga udah dikasih jatah oleh Allah. Rezeki kita ada semua. Rezeki anak kita ada, rezeki istri kita ada. Jadi bapak-bapak jangan kepedean. Aku golek no koyo kanggo awakmu. Itu hanya kita bertugas menyampaikan proposal saja. Jadi akhlak kita bekerja apa? Akhlak kita itu mengajukan proposal kepada Allah, sehingga pintu rezeki Allah itu tidak hanya dari satu pintu. Bisa kita jemput lewat pintu mana saja sesuai proposal kita. Jadi bukan kalau saya di Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama itu pintu rezeki saya satu-satunya. Saya mau mengajukan proposal di mana, kerja di mana. Jadi akhlak. Dalam rangka apa? Ya supaya kita ini kalau rezeki turun kan nanti kita kuat ibadah. Untuk sekolah. Nyekolahkan anak juga dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang sudah miring semua. Sampean sekolahkan di mana anak sampean? Oh, saya sekolahkan di pendidikan kepolisian biar jadi polisi. Sudah benar. Kita mengajukan melakukan perbaikan anak lewat jalur kepolisian. Jadi sekolah di sana itu untuk menyempurnakan akhlak di jalur kepolisian, untuk menyempurnakan akhlak di jalur dokter. Saya ngomong, Pak. Kalau nggak itu tujuannya melenceng, kalau nggak tujuannya untuk menyempurnakan akhlak melenceng. Banyak kan orang korban dokter-dokter nggak bener, kan? Ya ada oknum. Anak nggak pulang, ibunya melahirkan, ya ibunya sudah boleh pulang, anaknya tidak. Bu, anaknya nggak boleh minum ASI. Loh kok ono? Wong ASI itu yang terbaik kok. Kenapa Pak? Karena anaknya terlalu banyak minum air ketuban. Harus minum susu yang ini. Karena dia bekerja sama dengan pemilik susu tadi, yang harganya 1 kaleng 450. Akhirnya karena nggak netek 9 hari, mampet. Walaupun dipancing-pancing dengan bapaknya, dia mampet. Akhirnya anak nggak minum. Kok ketawa Pak? Emang ada lucunya? Mampet. Kalau mampet berarti anak nggak minum air susu, nggak minum air susu ibu, bahaya. Nah itu kalau dokternya sekolahnya nggak berdasarkan nawa itu memperbaiki akhlak lewat jalur kedokteran, melenceng Pak. Kalau nggak seperti Rasulullah itu di mana saja, kapan saja, ketemu siapa saja, baik nggak sama agamanya. Wong agamanya nggak sama aja, Rasulullah berakhlak kok. Apalagi yang pandangannya nggak sama atau madhabnya nggak sama. Sekarang banyak orang melete, beda imam saja tanya, sholat subuh kok nggak pakai, sholat subuh pakai kunut, mana hadisnya? Kayak dia yang tanya itu lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i itu keren sekali. Akhirnya nggak baca ini kan, udah kadung orasi ini pagi-pagi. Biar nanti sarapannya kenceng. Ada sarapannya enggak?
Kalau ada nanti suara saya semakin saya tinggikan ini. Imam Syafi'i itu Pak punya buku ilmu jiwa hasil sekolahnya. Imam Syafi'i, bukan Imam Hanafi ya. Di bukunya itu dijelaskan ilmu jiwa. Orang itu kalau tinggi biasanya otoriter. Kalau pendek, orangnya pendek, omongannya dukur. Kayak gitu nggak praktek? Banyak kan begitu ya. Orang kalau pendek, omongannya tinggi, ya kan? Tapi kalau tinggi, otoriter. Masing-masing ada ini ya, ada minus. Tapi menurut buku, orang kalau mukanya sempit, mukanya nggak jembar, baduknya nggak lebar begini, itu nggak gampang legowoan. Teori. Tapi kalau mukanya jembar begini, ngalahan, ya wis, pen, apa daripada geger, kayak gitu. Menurut teori. Ini sekolahnya 2 tahun itu Imam Syafi'i. Begitu terjun ke lapangan ingin membuktikan, bener nggak buku ini? Teori manusia ini bener nggak? Dibuktikan. Imam Syafi'i bertamu ke orang-orang yang mukanya sempit. Ternyata orangnya legowoan. Wah, nggak cocok ini. Ketemu orang pendek, yang katanya teori orang pendek itu omongannya dukur. Ternyata ini orangnya tawadhu. Nggak cocok. Ketemu Imam Hanafi, orang GKA yang katanya agak nggak pendek, itu orangnya otoriter. Ternyata nggak otoriter, nggak cocok. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Bukunya dibakar, nggak cocok ini, gitu loh. Imam Syafi'i itu nggak hanya sekedar mempelajari buku, tapi sampai survei, menentukan hukum juga begitu. Nah, sekarang itu ada ustadz mondok nggak pernah tanya mana dalilnya kunut. Seakan-akan lebih pinter. Kalau kita jawabnya gampang. Ya, saya itu memang ikut Imam Syafi'i. Pertanyaan saya, kira-kira sampean dengan Imam Syafi'i pinter mana? Gitu aja. Kalau dia tanya mana dalilnya, saya juga tanya, cocot Allah kayak sampean ono dalile gak gitu. Enggak, preman ini ya, itu premannya itu enggak apa-apa gitu loh. Karena memang kalau kita duduk ketemu, mereka enggak mau duduk, beraninya lewat medsos gitu loh. Maka sekali lagi kayak gitu enggak usah ditanggapi, prek aja lah. Karena memang mereka dibayar untuk bikin kekacauan. Berapa menit lagi Pak Fauzi? Saya apa kata Pak Fauzi aja deh. Nun kok terus? Jam seberapa sih mestinya berhentinya? Jam 6. Ya, kita teruskan ya. Terus sedikit ya. Begitu juga kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ketemu orang gede, lebih tua. Wa in kana kabiron, enggak usah saya terjemahkan, saya baca aja. Wa in kana kabiron qulta hadza qad abadallah qabli. Kalau ketemu orang tua, misalkan saya ketemu Pak Dekawito itu, Pak Dekawito lebih tua daripada saya. Lagi itu langsung sebut aja dengan umur itu. Dalam hati ini harus tertanam, Pak Dekawito karena lebih tua, jelas ibadahnya lebih banyak daripada saya. Itu ajaran Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ketemu anak kecil, dosanya lebih banyak saya daripada dia. Itu yang diajarkan. Sekarang kebalik. Wa in kana aliman qulta hadza utiya ma lam ablugh wa nala ma lam alal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Kalau ketemu orang pinter, misalnya saya ketemu Yai Rauf gitu ya. Wa in kana aliman qulta, saya akan harus mengatakan hadza utiya ma lam ablugh. Yai Rauf ini sudah memberikan apa yang aku belum bisa mencapai. Karena beliau melangkahnya sudah dengan ilmu, saya tidak. Begitu mesti. Kita ketemu orang ilmu, alah teori tok. Itu kan? Sampai jadi iklan kan, alah teori gitu kan? Ya.
Nggak boleh begitu. Jadi yang kayak gini-gini ini yang perlu kita tiru dari manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang-kadang baca manakib, tapi di jalan muring-muringan Syekh. Ya kan? Ya lu ya apik lah Syekh daripada nggak baca manakib ya. Minimal kan daripada di rumah ngerasani wong manakib kan. Tapi kalau bisa yang kayak gini ini. Nah, kalau ketemu orang dikenal, dia kayaknya nggak pernah nyantri, dia kayaknya juga nggak baca Quran aja, kayaknya geradul. Kalau ketemu orang kayak gitu misalkan, wa in kana jahilan qulta hadza as-shallab bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Kalau ketemu orang yang kelihatannya bodoh, nggak pernah nyantri, nggak pernah mondok, nggak pernah baca Quran gitu, ketemu dia kalau sampai maksiat kepada Allah dikarenakan kebodohannya. Saya yang pernah mondok kalau sampai maksiat kepada Allah berarti saya maksiat dengan ilmu saya, berarti saya lebih hina daripada dia. Saya ulang ya, udah ketangkep apa perlu diulang? Udah ketangkep ya? Ketangkep. Jadi kalau ketemu orang lebih bodoh, biar kita nggak meremehkan. Potongannya udah kelihatan ini, dia boleh bodoh. Ngomongnya begitu di hati. Dia kalau sampai maksiat itu dikarenakan kebodohannya. Lah saya yang terpelajar ini kalau sampai maksiat berarti saya maksiat padahal saya ngerti. Apa enggak saya lebih jahat? Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kita tuntaskan di sini ya, Mem. Biar ada contoh-contoh yang bukan karangan saya. Ada tulisannya wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamula. Dan di antara kita walaupun ketemu orang hina itu belum tentu kita nggak tahu apakah dia yang husnul khotimah apa saya. Jangan-jangan dia yang kita kira bodoh itu malah dia yang husnul khotimah. Saya yang kepedean kalah pinter, jangan-jangan saya su'ul khotimah. Masih rahasia lagi, kita tidak tahu. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil. Nah itu wali itu begitu aja, karena yang ditakuti adalah su'ul khotimah. Ya saya tutup ceritanya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ketemu pemabuk. Jadi pemabuk itu gayanya gimana ya? Mabuk. Terus Abdul Qadir Jailani udah persis gitu. Jadi orang mabuk tadi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani, saya tanya kepadamu, apakah Allah Maha Kuasa? Saya lihat film Widi Mukhtar kalau orang mabuk kan begitu kan. Waktu tanya kepada Roma, jangan sok suci gitu kan. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, iya, Allah Maha Kuasa. Satu lagi pertanyaan saya jawab, dua lagi, satu, apakah Allah Maha Kuasa? Iya, Allah Maha Kuasa. Santri-santrinya, ya, orang mabuk kok digubris. Pertanyaannya sama, satu lagi pertanyaannya, apakah Allah Maha Kuasa? Syekh Abdul Qadir nangis. Karena Syekh Abdul Qadir menangkap maksud si pemabuk ini. Langsung sambil nangis, santri-santri, orang mabuk ini ayo diajak ke pondok, kita mandikan, hormati dia, kasih makan dia. Santri-santrinya tanya, kenapa Syekh kok jenengan di pertanyaan ketiga sampai nangis sebegitunya? Nangisnya udah enggak luar biasa nangisnya. Dijelaskan ketika mandi, ketika yang mabuk tadi mandi, dijelaskan gini loh, dia tadi bertanya yang pertama, apakah Allah Maha Kuasa? Iya, maksudnya dia itu, saya kan pemabuk, apakah Allah Maha Kuasa untuk mengampuni aku? Jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, iyalah, iya, dosa sebesar apa saja diampuni kalau engkau minta maaf. Yang kedua,
Apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan posisi saya di posisimu? Saya yang pemabuk ini bisa menjadi seperti engkau yang wali. Syekh Abdul Qadir Jailani masih menjawab, iya, Allah Maha Kuasa. Bisa, walaupun engkau pemabuk, kalau engkau tobat dan kemudian mendekat kepada Allah, bisa engkau di posisiku. Satu lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan engkau menjadi posisiku sebagai seorang pemabuk? Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya rahasia kita ini nggak ngerti, ujung akhir kita ini mau gimana nggak ngerti. Maka kesimpulannya jangan sombong. Kita ini sudah lupa dengan agama. Astagfirullahaladzim ya. Ya itu. Jadi ketemu orang bodoh begitu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Lah kayak gitu itu loh. Dianggap sesat oleh wahibong. Apa gak gemes? Gemes itu gitu loh. Bukan yang digegem lemes, bukan. Gemes bukan. Wah, ini bahaya ngaji di masjid kayak gini. Ini udah tersinggung. Bahkan ketika ketemu orang kafir, terakhir ini, wa in kana kafiron qulta la adri asa ayyusallima fayuhtamu lahu bi khairil amali wa asa an akfur fayuhtamu li bisuil amal. Bahkan ketemu orang kafir saja kita enggak boleh mangkel. Kepada orang kafir itu kan kita boleh mengimbangi kalau dia nyerang kita. Syaratnya itu harus tahu. Kalau mereka nggak nyerang, kemanusiaan yang harus kita kedepankan. Jangan benci. Dan Islam itu indah. Jadi Islam ini jangan sampai dijelek-jelekan orang gara-gara kelakuan kita. Misalkan kalau saya contohkan jenggot ya, jenggot. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyintai keindahan. Dalil memakai jenggot itu pakai ini. Lihat diri kita, saya lebih indah pakai jenggot gak? Lah nek jeruwes itu. Jangan sampai gara-gara jenggot kita yang jeruwes-jeruwes itu terus orang aku benci mbek wong iku. Islam kok kaya ngono lho. Dia yang jenggotnya jelek, Islam yang dijelek-jelekan. Maka kayaknya bertanyalah kepada istri. Saya juga tanya ke istri saya, aku luwih pantas pakai jenggot enggak? Enggak. Boleh jenggotin kok kene tok. Siji, nomor loro, nek jenggot tok kene tok ngeren-ngereni. Ngeren-ngereni tahu ya? Bikin geli. Dari kerok aja. Nah ini lebih indah kan gitu. Gitu. Tirulah soal jenggot itu, niru Romai Rama. Romai Rama itu waktu muda jenggoten, wibawa. Begitu memasuki usia tua, jenggotnya dikerok. Maksudnya biar tetap awet muda. Gitu. Jangan dibalik, waktu muda gak jenggoten, begitu tua jenggoten, ngarai cepet tua. Tapi kalau jenggotnya indah, lanjutkan pakai jenggot. Kedua, jadi orang Islam itu sing wangi. Nek sholat itu, nek mandi itu, mbok kelek itu dibolot-bolot itu ben gak mampu. Kalau bisa pakai minyak wangi. Kalau Rasulullah zatnya sudah wangi, nggak pakai minyak wangi, wangi. Uwais Al-Qarni zatnya sudah wangi, nggak pakai minyak wangi, wangi. Justru kalau habis mandi malah nggak wangi. Kalau keringetan malah wangi. Saya Uwais Al-Qarni. Kebalikan kita. Kalau keringetan mambu, kalau mandi baru wangi kan gitu kan. Kalau Uwais Al-Qarni kalau nggak mandi justru wangi. Tapi kalau mandi hilang wanginya sebentar itu aja. Nanti keringetan wangi lagi. Kalau kita kan nggak di kelas itu, maka ayo kita kenali diri kita. Kalau mandi, bagaimanalah dibolot-bolot tempat-tempat yang bisa memunculkan bau nggak sedap itu. Ayo kita kenali gigi, disiwaki, digosok gigi dan lain-lain lah. Pakai Listerine kalau giginya bolong, pakai Listerine. Biar jangan kalau ngomong sama orang. Khawatirnya kalau sesama Islam nggak apa-apa, khawatirnya ketemu berteman dengan orang lain. Halo, aduh, wong Islam mau muni bau. Islam ini disebut.
Itu dakwah bil hal itu. Jadi dakwah itu bukan hanya ngomong begini, tapi sikap. Islam itu tadi, nggak mengajarkan menghina orang lain. Jangan sampai gara-gara ini kita Islam itu ngenyek wong loh. Padahal Islam nggak ngajarkan. Ngaten nggih? Matur nuwun, sudah satu makalah, semoga manfaat dan kita menjadi orang yang ke depan bisa menjadi lebih baik, bisa husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil huwal habibul ladzi turja likulli hauli minal ahwali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad.